Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sadi Mulyana. Saya sebagai tenaga pendidik di SMK PGRI 1 Gantar, sekaligus sebagai ketua program keahlian multimedia. Perkenalkan, hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan jurusan program keahlian multimedia SMK PGRI 1 Gantar. Ya, adik-adik dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan nikmat sehat dalam melaksanakan segala kegiatan, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat juga dalam menempuh kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring dari SMK PGRI 1 Gantar. Perkenankan saya menjelaskan untuk pengenalan jurusan multimedia, dan tidak lupa juga kita panjatkan terlebih dahulu salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kegiatan MPLS ini berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Apa sih multimedia itu? Kita mulai dari definisinya. Secara bahasa, multimedia itu terdiri dari dua kata, ya, kata multi dan kata medium. Adapun kata multi itu berasal dari bahasa Latin yang berupa kata benda, artinya ya banyak atau bermacam-macam. Adapun kata medium ya berasal dari bahasa Latin juga yang artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu, ya, atau lebih simpelnya lagi disebut sebagai perantara, ya. Di Electronic Dictionary itu disebutkan bahwasanya medium itu artinya adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi, yaitu dari segi bahasa, ya, terdiri dari dua kata, yaitu kata multi dan kata medium, sehingga dibentuklah atau terbentuklah kata multimedia. Terus apa sih sebenarnya multimedia secara istilah? Ya, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berintegrasi, berkarya, dan berkomunikasi. Ini kita ambil dari Wikipedia. Jadi pada kesimpulannya adalah multimedia itu adalah sekumpulan sistem atau perangkat yang di dalamnya terdiri dari ada suara, ada animasi, ada audio, ada video, dan lain sebagainya, yang tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi seperti yang adik-adik sedang saksikan saat ini. Jadi ada gambar, ada suara, ya, dan di dalamnya terdapat penyampaian informasi. Itulah yang disebut dengan multimedia. Nah, di SMK PGRI 1 Gantar itu sendiri, selain ada kompetensi multimedia, tentunya ada kompetensi TBSM, ada kompetensi TKRO, ya, teknik kendaraan ringan dan otomotif, juga ada kompetensi keahlian OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, ya. Ya, kita lanjutkan, masih fokus di dalam multimedia. Mengapa sih ngambil jurusan multimedia? Apa alasannya kita ngambil jurusan multimedia? Ya, menurut riset Computer Technology Research (CTR), ya, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat. Kemudian orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, ya. Jadi 20% manusia itu bisa mengingat dari apa yang dilihat, dan 30% lebih banyak itu dari apa yang dia dengar. Karena manusia itu sangat dipengaruhi dari apa yang dia lihat setiap hari dan apa yang dia dengar. Kemudian orang mampu mengingat 50%, ya, 50% yang didengar dan dilihat. Jadi gabungan antara audio dan visual, apa yang didengar dan apa yang dilihat itu lebih meningkatkan kemampuan daya ingat seseorang, sehingga penggunaan multimedia ini posisinya sangat strategis dalam misalkan ada sebuah penayangan periklanan, ya, penayangan pembelajaran dan lain sebagainya, karena itu akan langsung masuk ke dalam memori manusia.
dan orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Bahkan lebih bagus lagi apabila misalkan kita langsung mempraktekkan. Itulah kenapa harus multimedia. Apa sih yang dimiliki multimedia? Ya, yang dimiliki multimedia diantaranya yang pertama bisa mengubah tempat kerja ya. Dulu ya sebelum ada pandemi COVID, barangkali orang yang bekerja itu langsung di kantor, berkumpul, konvensional sebagaimana mestinya, sebagaimana keadaan normal. Dan sekarang dengan adanya teknologi multimedia, meskipun dalam kondisi COVID ya kita tetap bisa bekerja. Contohnya kita bisa melakukan meeting ya dengan teleworking, telekomunikating ya, net meeting dengan aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Itulah hal pertama yang bisa dilakukan oleh multimedia. Dengan didukung teknologi jaringan yang sudah sangat mumpuni ya di Indonesia tersendiri, kita bisa menggunakan multimedia dengan sangat baik. Yang kedua yaitu mengubah cara belanja. Kita semua tahu ya di dunia era informasi sekarang ini kita bisa dengar yang namanya home shopping ya. Kita bisa belanja dari rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi e-commerce seperti Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya ya, sehingga ini sangat memudahkan untuk menghemat waktu ya, menghemat tenaga. Jadi apa yang kita beli bisa datang ke rumah langsung gitu. Kemudian yang ketiga, mengubah cara bisnis ya. Salah satu contoh di sini Nokia membuat bisnis telepon seluler ya. Dengan menggunakan jaringan yang sangat luas ya, bisnis menjadi semakin cepat ya. Transaksi bisa berjalan kapanpun ya, dalam 24 jam semuanya bisa digunakan transaksi seperti sistem jual beli online, online banking dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengubah cara memperoleh informasi. Ya mungkin kalau kita ingat zaman dulu orang mau tahu berita harus nonton televisi saja ya, atau bisa baca koran atau lain sebagainya, media-media yang masih konvensional. Tapi sekarang dalam satu genggaman kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan segala fitur kemudahannya. Itulah multimedia ya. Ya, sambil perkenalan juga bahwasanya di SMK PGRI 1 Gantar juga kita punya channel YouTube ya. Namanya PSGC atau PSG Channel PGRI 1 Gantar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, yang kelima, mengubah cara belajar ya. Kita tahu dalam kondisi pandemi ya, dalam kondisi musibah, kita diharuskan melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Nah, tentunya dengan program multimedia ini sangat terbantu. Kita bayangkan misalkan harus selalu belajar dari papan tulis. Nah, maka kan tidak mungkin gurunya datang ke rumah bawa papan tulis. Oleh karena itu alhamdulillah meskipun ada kesulitan di masa pandemi, kita punya solusi yaitu dengan belajar dari rumah melalui gadget kita ya, untuk melaksanakan pembelajaran untuk tetap menghasilkan ilmu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat meskipun secara online. Kemudian yang keenam ya, internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio ya. Tentunya kalau kita masuk ke program multimedia, kita punya yang satu ini nih, kita bisa jadi YouTuber ya, kita jadi sebagai konten kreator ya. Kita bisa lihat di dunia maya, di dunia internet ya, itu adalah sebuah peluang yang sangat besar, apalagi era digital dan informasi ini akan selalu berkembang. Kalau kita tidak mapan di dalam teknik multimedia, maka kita akan tertinggal jauh. Nah, sementara pergerakan bisnis, pergerakan marketing semuanya berjalan seiring dengan teknologi perkembangan zaman di era informasi dan digital. Yuk kita jadi YouTuber bareng-bareng. Selanjutnya, apa sih pekerjaan yang bisa kita raih atau karir apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita belajar multimedia ya, tentunya dengan kompeten ya, jangan cuma asal-asalan. Oke, yang pertama ada desainer ya. Desainer itu apa sih? Ya, desainer itu ya kalau kita bisa bahasakan sebagai seorang yang membuat membuat desain, apakah itu berupa desain gambar atau desain pakaian atau desain perumahan juga bisa seperti itu, dan itu semua bisa dikuasai dengan menguasai
software-software multimedia, bisa dengan CorelDRAW, ada Adobe InDesign, ya ada Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Yang itu kalian bisa pelajari, ya adik-adik bisa pelajari ketika memasuki atau memilih program multimedia. Yang kedua yaitu Illustrator, ya kita singgung tadi. Illustrator itu kita biasa dapatkan hasilnya itu di koran-koran, ya kita bisa menikmatinya di karikatur-karikatur, ya itu Illustrator, ya tidak jauh berbeda dengan desainer. Kemudian ada fotografer, videografer, dan youtuber, ya itu semua berkaitan dengan kamera, ya berkaitan dengan editing, berkaitan dengan syuting, yang semuanya juga dipelajari di multimedia. Ya jangan sampai kita ketinggalan, yuk sama-sama belajar. Kemudian animator, ya kita semua tahu pasti film Tom and Jerry, ya kita pasti semua tahu film Doraemon, Naruto, dan lain sebagainya. Itu semua adalah animasi yang dikerjakan oleh animator-animator handal. Ya kalau kita ingin punya cita-cita seperti itu, yuk kita belajar multimedia. Nah, oke, pada akhirnya saya ucapkan selamat bergabung peserta didik baru SMK PGRI Suatu Gantar, ya. Kemudian Forza Multimedia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.